Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, Honda menggebrak lagi dengan produk terbaru yang kali ini Honda menjadi pionir di kelasnya. Seperti apa produknya? Cek kita habis ini. Go! Do you remember how you held me then? Now you got me reaching out. And do you see you got me falling in more times than I can get out. Down in the deep of my Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bro, sama channel Rian Himawan. Wah, kali ini cukup mengagetkan sih. Jadi tadi siang habis Jumatan gitu, tiba-tiba rame teman-teman pada nanyain, ini Honda ngeluarin ini loh, CB150X, bener gak nih, bener gak nih? Jujur, aku beneran kaget juga. Jadi nggak ada isu apa-apa soal motor ini, cuman berapa waktu lalu di India ngeluarin seri X juga. Cuman orang-orang berekspektasi akan ada di Indonesia menggunakan mesin dari Verza, karena Verza itu terkenal mesinnya bandel dan irit, makanya dipakai di CRF. Nah, CRF 150. Nah, dari hari ini di Gias, Honda nge-launching motor terbarunya untuk meramaikan pasar adventure, motor adventure di Indonesia yang belakangan sedang marak-maraknya, cuman belum ada nih untuk kelas 150. Dan Honda memberi label dengan nama CB150X. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu guys. Nah, sekilas dari motor ini beneran siluetnya mirip banget desainnya sama kita seperti melihat CB500X. Nah, itu CB500X. Beneran mirip, tingginya, jangkungnya pakai US. Ini CB500X yang versi terbaru ya, yang udah pakai upside down ya. Ini mirip banget, keren banget, beneran keren. Ini Honda bener-bener dia keluar dari zona nyamannya. Karena Honda itu biasanya bermain ketika pasar sudah banyak yang main di situ, artinya produk tersebut laku, baru Honda bermain. Terlebih kalau Yamaha bermain di situ, Honda pasti main di situ. Kita ambil contoh seperti NMAX. Nah, itu Honda pasti main di situ. Seperti R25 juga kan, Honda juga main di situ ketika Yamaha sudah ngeluarin. Nah, kali ini Honda bener-bener kayak di luar kebiasaannya. Honda itu dia menjadi yang pertama di kelasnya, di kelas ini. Jadi motor 150cc adventure, bukan trail loh ya, bukan trail, adventure. Kita tekankan di sini adventure. Di kelasnya dia menjadi yang pertama. Yamaha belum punya line up seperti ini. Bener-bener di Indonesia hanya ada line up adventure itu 250cc ke atas, nggak ada yang 150. Nah, kita langsung aja review detailnya, mulai dari tampilannya nih. Tampilannya asli, ini tampilannya tinggi banget, jangkung banget. Sebentar. Nah, gila, ini motor tampilannya bener-bener gagah banget, asli dah. Jadi motor ini mengambil basis dari Honda CB150R. Mengambil basisnya yaitu bisa kita lihat langsung dari penggunaan rangkanya, terus setengah ke belakang dari motor ini. Setengah ke belakang dari motor ini dari knalpot, buntut, jok, itu beneran sama seperti CB150R. Terus ini untuk velgnya juga masih sama dengan yang versi terbaru kemarin keluar. Nah, cuman yang unik di sini teman-teman, selain fairing habis ini kita bahas, ini yang benar-benar mencuri perhatian adalah shock depannya teman-teman. Nah, shock depannya ini travelnya panjang banget. Mana ya? Tadi aku punya datanya sepertinya. Jadi, mana ya? Tinggi banget, serius. Travelnya cukup panjang. Cuman ini shocknya aku mengira-ngira enggak, karena aku nggak datang ke Gias ya. Jadi ini mengira-ngira seperti ini kayaknya pakai travelnya CRF 150. Cuman bottomnya dia pakai yang CB150R. Kita lihat dari ini belum pakai radial, masih remnya aksial.
Nah, dengan kaki-kaki yang seperti ini beneran masih pakai kaki-kaki yang mirip dengan CB 150R, lalu CBR 150 yang baru itu kali 45R itu sama, kaki-kakinya masih sama, bahkan bannya aja masih pakai ban Roadwinner, kita kadang nyebutnya ban sabun. Cuman ya nggak masalah sih karena masih pasti nanti di-upgrade. Ini pasti lebih ke karena penggunaan bannya yang seperti ini, mungkin motor ini memang ditujukan lebih ke adventure touringnya yang banyak di roadnya daripada off-roadnya. Karena biasanya kalau yang banyak off-roadnya ya minimal kalau adventure gini pasti pakai ban yang big block kan. Kentang lagi. Yang kotak-kotaknya agak gede-gede gitu dan scramble gitulah. Nah, lanjut ke area bawah. Di area mesin masih sama juga, masih pakai dengan common part dengan CB 150R, CBR 150 itu masih common part. Lalu, nah ini untuk menutupi Honda pinter. Untuk menutupi bagian mesin yang kelihatan kecil, Honda ngasih engine guard itu cukup gede dari depan sampai ke tengah nih. Dari depan sampai ke tengah, dia kasih engine guard itu cukup gede. Jadi kesannya padat ini motor. Lalu kita naik sedikit ke bagian throat-nya. Nah, ini throat-nya cukup keren sih. Throat-nya berlayer-layer. Nah, masih bisa dilihat throat-nya tuh kayak saling tumpuk-tumpuk. Ada berapa ya berarti ya? 1, 2, 3. Itu ada 3 tumpuk. Nah, keren, dan di situ ada tulisan logo Honda dan di situ ada tulisan CB 150X. Ini beneran kayak desainnya mirip banget dengan CB 500X. Nah, lalu untuk lampu masih sama common part dengan CB 150R. Spion juga sama ya. Spion juga sama. Lalu lampu sein itu juga sama. Lalu ada windshield yang agak kecil. Sebenarnya windshield segitu sebenarnya sudah cukup sih karena angin itu pasti cuma sampai segini. Yang penting kan angin itu cuma sampai segini. Itu udah cukup, lebih dari cukup itu. Nah, dan di bawahnya lampu ada khasnya motor touring adventure, jadi ada moncong bebeknya dikit gitu. Itu keren sih dengan desain yang agak bolong-bolong, karena agak memang bolong-bolong, kanan kiri tengah ada bolong-bolong. Untuk speedometer juga masih sama, sama persis dengan CB 150. Itu sama banget. Lalu untuk area stang ini agak unik ya, di bagian sebelah tutup tangki itu ada kayak semacam pegangan atau apa, aku juga kurang paham ini seperti fungsinya apa, tapi itu sebenarnya keren sih untuk menambah estetika desain, itu keren sih, cukup bagus. Lalu kita nggak perlu repot-repot mengganti stangnya pakai fat bar karena langsung dari Honda memberikan stang itu menggunakan tapered handlebar atau kita biasa sebut sebagai fat bar. Itu stang yang sudah oke banget lah, itu udah cukup banget, keren lah ini pasti. Nah, untuk tinggi joknya 817 mm. Itu cukup tinggi banget, beneran tinggi ya. Karena CBR 250RR itu nggak sampai 800 mili. Nah, itu punya di situ. Lalu kapasitas tangkinya itu 12 liter, masih lumayan sih. 12 liter itu cukup, lebih dari cukup sih untuk touring. Berat kosongnya nggak beda jauh sama CB 150R. Ini 139 kilo. Lalu untuk mesinnya beneran karena masih sama, dia masih menggunakan mesin yang near square. Dia bahkan near square karena bore dan stroke-nya itu hampir sama, hanya berbeda di 0, belakangnya. Sama-sama menggunakan 57 mili dengan kompresi 11,3/1, 6 percepatan DOHC manual. Nah, menurutku penggunaan mesin ini itu cukup untuk sebuah motor touring memang cukup relevan lah, bukan relevan, maksudnya cukup proper. Nah, kita bilang cukup proper menggunakan mesin ini karena karakter mesin near square ini dia cukup ngisi dari tenaga bawah. Tenaga bawahnya juga nggak ngehentak banget, tapi tenaga atasnya juga nggak kenceng-kenceng up, jadi cukup lah untuk touring itu. Cruising itu cukup di 80 gitu tuh cukup, 80 bahkan 100 itu masih bisa lah, itu beneran bisa, cukup lah, lebih dari cukup itu. Jadi Honda memang tepat banget, langkah Honda menggunakan basis dari CB 150R itu sangat tepat banget daripada dia menggunakan basis dari engine-nya yang dipakai di
Verza, terus CRF yang 150 itu lebih tepat pakai ini. Nah, karena banyak yang mengeluhkan mesin yang dipakai di Verza itu meskipun awet dan irit, tapi larinya nggak ada tenaga atasnya. Bener itu. Jadi penggunaan mesin ini bener-bener sangat apa ya? Sangat worth untuk digunakan di mesin ini. Sangat proper lah pakai di sini. Bener-bener wah lah ini Honda ini bener-bener gila. Di luar kebiasaan Honda yang biasanya ngikut, dia pengikut tapi dia menggebrak. Nah, Honda itu biasanya polanya seperti itu. Kita lihat dari contoh di kelas 250 dia ada CBR 250RR. CBR 250RR itu keluar setelah R25 itu booming ketika Ninja 2 silinder itu booming, lalu Yamaha bermain di situ. Sebelumnya ketika Ninja booming, Honda diem-diem aja nggak main 2 silinder. Lalu ketika Yamaha bermain 2 silinder, Honda nggak mau kalah. Yamaha karena populer, Honda nggak mau kalah, keluarin yang lebih hebat dari R25. Itu beneran wordab. Ini polanya Honda diubah. Ini bener-bener di luar kebiasaan Honda. AHM sih. Ini hebat lah. Aku acungin jempol. 2 jempol nih, 2 jempol buat Honda kali ini. Bener-bener desainnya keren. Desainnya keren, mesinnya juga bagus. Itu lebih dari cukup gitu lah. Adventure Touring dengan mesin 150 cc di Indonesia itu cukup, lebih dari cukup lah. Nah, ini keren banget. Ketika Yamaha masih nyaman dengan jualan Yamaha yang Maxxis Kutiknya, Honda berani menggebrak dengan bermain di pasar motorsport seperti ini. Ini beneran sebenarnya pasar adventure. Ini pasar yang cukup segmented banget. Kenapa aku bilang banget? Tidak semua orang bermain di ini. Karena ada yang pasar naked, ya kan? Tapi Honda bermain di sini karena apa? Honda melihat peluang di sini. Semakin hari, mulai dari sekitar mungkin 2017-18 ke sini lah, di atas 2015, pasar motor adventure itu ada, tidak besar, tapi stabil. Tapi stabil, itu beneran, itu perlu di note itu. Pasar adventure itu ada dan stabil. Kita bisa lihat dari produk 250cc-nya Honda, CRF 250 Rally, lalu ada Kawasaki Versys. Itu mereka harga jualnya itu di sekarang secondnya itu mereka bertahan cukup tinggi harganya. Dan motor ini bener-bener memberikan warna baru di dunia motor adventure yang suka touring di Indonesia, daripada kalian modif-modif dari motor yang tidak proper untuk touring. Maksudnya bukan tidak proper untuk touring, tapi sebenarnya motor itu tidak didesain untuk beneran kebutuhan jarak jauh. Nah, mendingan beli motor ini, ya kayaknya promosi ya, tapi ini motor keren sih, nggak ada obat sih, bener dah. Karena memang nggak ada lawannya di kelas ini. Dan ini beneran, aduh, celengannya jebol, ngelurak gue. Duh, celengannya jebol. Oh ya, motor ini dijual di harga sekitar 30 jutaan. 30 jutaan yang sudah mulai bisa dipesan. Mulai hari ini udah mulai bisa dipesan, yang akan mulai didistribusikan di sekitar Desember. Artinya kalian bisa PO sekarang. Kalian kalau minat langsung hubungi dealer-dealer Honda terdekat di kota kalian, akan dibantu untuk PO motor ini, pesen motor ini. Dan mungkin nanti ketika udah ada motornya, unit testnya, mungkin aku akan bikin vlog untuk tes motor ini. Dan ini sekian dulu review singkat. Kayak beneran ini kaget sih, beneran kaget, kayak tiba-tiba jurnalis senior itu pada baru tahu ada motor ini, itu digias. Beneran pada baru tahu, beneran kaget. Karena Honda kali ini rapi banget. Nggak ada yang tahu motor ini sebelum ini di launching. Beneran nggak ada kisi-kisi, bocoran atau apa. Karena biasanya ya, jurnalis senior itu selalu punya jalur-jalur nggak tahu dapat dari mana. Dia punya bocoran-bocoran yang mengarah ke produk terbaru. Dan kali ini Honda itu nggak ada bocoran untuk motor ini. Bener-bener surprise sih. Aku akuin mantap sih Honda. Oke, thank you yang udah nonton video kali ini. Yang udah lama juga nggak update channel ini.
Makasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel jika belum, nyalakan loncengnya untuk video-video selanjutnya dari aku. Bye-bye.